Oke. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Bapak Ibu Malam. yang terkasih. Hari ini kita ketemu lagi bersama di acara Bekar Romo. Ini adalah acara Bekar kami dari Kakak Paroki Kelapa Gading itu seminggu sekali kami mewartakan kabar sukacita bagi teman-teman eh, teman-teman di KKS kami. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, mari kita bawa dalam doa bersama-sama di malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami semua dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih juga ya Bapa untuk pertemuan online ini yang dibawa oleh Romo Santoso ya, sehingga kami bisa semakin bertumbuh dalam iman kami, pengetahuan kami, serta pelayanan kami. Ya Bapa, berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada Romo dan kepada kami semua yang hadir di Zoom online ini, sehingga kami semakin mengenal dan semakin mencintai Engkau untuk memuji kemuliaan nama. Doa ini kami panjatkan bersama dengan perantaraan Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Romo. Terima kasih Romo untuk kehadirannya bersama kami. Tapi sebelumnya kami juga pengen mengenal siapa Romo. Izinkan Romo memperkenalkan atau kami mengenal Romo lebih dekat. Sedikit mengenai Romo, hal-hal yang kami bisa kenal buat dari Romo sendiri. Silakan Romo. Baik, makasih Lydia, Bu Rosita, dan semuanya teman-teman dari Kelapa Gading ya. Eh, Papa saya orang Muntilan. Papa saya orang Muntilan, lulusan Panlit zaman dulu. Lalu mama saya dari Gombong. Saya 7 bersaudara, laki-laki 6, perempuan 1, dan kakak saya yang laki-laki juga jadi MSc, Bruder. Lalu saya jadi Romo. Jadi di dalam keluarga kami 7 ada 2 yang masuk MSc. 1 Bruder Matias, kakak saya nomor 1 dan saya nomor 5. Saya lebih banyak bekerja di pembinaan calon-calon Romo. Jadi saya distudikan terutama psikospiritual, jadi saya psikospiritual, lebih banyak mendidik calon-calon Romo di novisiat. Khususnya novisiat saya 12 tahun di novisiat, 3 tahun pembinaan di Jogja, lalu ditarik menjadi Dewan Provinsial, pimpinan di Jakarta sampai sekarang sudah tidak Dewan lagi, tapi masih tetap staf di bagian spiritualitas, mental dan spiritual. Jadi saya lebih banyak berkecimpung di dunia pembinaan mental spiritual. Mental sehingga saya seringkali memberikan retret luka-luka batin, seperti itu ya. Luka-luka batin, healing ya, healing life hurt, lalu meditasi, kontemplasi, olah rohani, olah doa seperti itu. Lebih banyak bagian rohani, spiritualitas. Jadi saya hampir tidak pernah di paroki selama saya jadi Romo, hampir sudah 29 tahun ya, imamat saya. Begitu. Jadi sampai sekarang saya masih tugasnya adalah menjadi direktur spiritual untuk keluarga Chevalier, yaitu MSc, Tarikat BBHK, Suster BBHK, Suster TMM, Frater BHK, dan Awam. Jadi saya menjadi direktur spiritualitas untuk keluarga ini. 4 tarekat dan 1 awam. Begitu Lydia, kira-kira cuma itu saja. Saya lebih banyak bertugas, lebih banyak retret daripada di paroki saya. Berarti ke ini ya Romo, mental health ya, untuk Iya, mental iya, iya. kita seperti itu. Iya, iya, iya. Iya, makasih banyak. Kanere dulu. Iya, Romo, kalau nama panggilan Romo nih, nama panggilan akrabnya Romo Budi apa Romo Santoso? Budi.
Nah, Bapak Ibu, Romo Budi. panggilan akrab Romo adalah Romo Budi. Jadi kalau ketemu, Ya, kita bisa panggil Romo Budi. Ya Romo ya, panggilan ya, akrabnya. silakan. Iya, Romo makasih Budi. banyak. Ya, Romo, terima kasih hari ini materinya sangat menarik buat saya Romo ya. Karena kita bicara mengenai dokumen gereja. Benar ya Romo? Tentang iya, expert, yaitu kegembiraan dan harapan. Ya Romo, banyak iya. poin yang berarti juga kami di malam hari ini sedikit belajar tentang apa sih dokumen gereja itu ya Romo ya. Khususnya yang berbicara tentang Gaudium et Spes. Karena biasanya saya berpikir juga bahwa tepat Romo. Kami ini kan nanti bulan 4 ini adalah APP ya Romo ya. Biasanya KAJ selalu berhubungan dengan Iya, kehidupan sosial masyarakat. Baik itu ekonomi, mental, pendidikan, atau bidang yang lain, tapi hal-hal itu menyangkut banyak dokumen gereja juga. Jadi biasanya PP juga disertakan dengan dokumen-dokumen gereja. Terima kasih banyak Romo untuk bahan pertemuan di malam hari ini yang kiranya bisa mendukung kami memahami nanti ketika masuk ke APP 2025 tahun ini. Romo, tongkat estafetnya saya serahkan ke Romo. Silahkan memberikan pewartaan bagi kami di malam hari ini. Monggo Romo. baik. Terima kasih kepada yang belum kenal. Saya senang sekali bisa diundang di sini oleh Ibu Rosita untuk sama-sama kita belajar KKS. Dan tema yang hari ini sebenarnya juga tidak hanya berdasar dari dokumen, tetapi juga dari Injil yang akan kita pelajari bersama ya. Baik. Ya, Gaudium et Spes artinya adalah sukacita dan harapan atau kegembiraan dan harapan ya. Maka masih ingat ketika kita masukin masa Advent sebelum Natal, biasanya di Advent ketiga disebut Gaudete ya. Gaudete berarti sukacita, kegembiraan. Gaudete dari Gaudium. Dari kata Gaudete itu dari kata Gaudium yang artinya adalah kegembiraan ya. Nah, kegembiraan dan harapan. Nah, teman-teman, orang pasti hidupnya akan gembira selama dia masih punya harapan ke depan yang baik. Sekali lagi, kegembiraan atau gaudium yang dimiliki oleh seseorang pada waktu hidup, itu ada kaitannya dengan dia punya harapan yang baik. Apalagi pintu suci yang sekarang, masa jubileum sekarang, Paus Fransiskus mencanakan dengan yaitu tahun pengharapan yang lebih baik ya, siarah pengharapan. Temanya bagus sekali, siarah pengharapan. Spes tadi. Siarah pengharapan, tentu pengharapan yang lebih baik, lebih sempurna. Makanya, Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan ini, sangat cocok sebenarnya kita berikan pada bulan Januari ini, awal Januari ini, karena sebenarnya ini menjadi permenungan bersama ketika kita sudah melewati tahun 2024 yang lalu, di mana tahun 2024 kita lewati dengan segala suka, duka, untung dan malang, sehat dan sakit, gagal dan berhasil, segala macam. Tapi toh kita masih diberikan kehidupan. Ini seringkali bocor ya, boleh di mute yang lainnya semuanya. Supaya tidak. Nah, maka ada kegembiraan dan harapan yang lebih baik. Jadi tema ini, Gaudium et Spes, juga berkeselarasan dengan tema Holy Door, pintu suci, berkeselarasan dengan jubileum, yaitu peziarah yang punya harapan, ya. Peziarah harapan dengan yang lebih baik. Baik. Sebaliknya, orang yang tidak punya harapan, yang putus asa, pasti tidak akan kegembiraan.
tidak ada kegembiraan di sana. Bahkan secara fatal, orang yang putus asa, tidak ada harapan, dia sudah tidak lagi mau hidup. Ya. Tidak ada dinamika hidup, putus asa, putus harapan, dia malah lebih baik tidak hidup, seperti itu. Jadi dua ini seperti dua keping mata perak, di mana ada kegembiraan, pasti ada harapan yang baik di depan. Ada harapan yang baik membuat orang gembira. Baik. Sekarang kita akan lihat Injilnya dulu. Saya mengambil Injil 1 sampai 18. Oke, Lydia, tolong dibacakan. Oke, Romo. Firman telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Baik. Makasih, Lydia. Mau. Baik, teman-teman. Gaudium et Spes atau kegembiraan dan harapan itu adalah dua kata yang paling tepat sebenarnya. Yang bisa kita maknai terlebih pada waktu saat-saat menjelang malam pergantian tahun 2024 menuju 2025. Maka mengacu pada bacaan Injil tadi tentang firman yang menjadi manusia, maka kita disadarkan bahwa firman telah menjadi daging, yaitu Yesus yang lahir dalam misteri Natal. Nah, artinya apa sebenarnya? Firman telah menjadi daging, lalu firman itu apa?
Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu Allah. Dan Allah itu adalah sumber cinta. Allah adalah sumber kebaikan. Allah adalah sumber kebenaran. Dan Allah adalah sumber ketulusan. Maka ketika firman menjadi daging, itu berarti hakikat Allah, karena firman itu adalah Allah, ya, yang pada hakikatnya adalah sumber cinta, sumber kebaikan, sumber kebenaran, dan sumber ketulusan, tidak ada kepalsuan, maka ia hadir dan mengalir dalam ruang dan waktu, yaitu masuk di dalam dunia ini, melalui lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus lahir bersama-sama dengan kita manusia, mengalami juga suatu pergulatan hidup. Ya. Yesus juga mengalami suka duka, untung dan malang, sehat dan sakit seperti itu. Juga mengalami ditolak, mengalami juga dia tidak dihargai, dihina, dan dibenci oleh orang-orang Farisi, Taurat. Dan Yesus mengalami apa yang kita alami juga. Tentu saja waktu jadi paku, dimahkotai duri, Yesus juga mengalami sakit yang sama seperti kita. Bahkan lebih Tuhan Yesus. Jadi sampai di sini kita hanya tahu bahwa peristiwa Natal adalah firman menjadi daging, firman menjadi manusia. Dan hakikatnya sama. Allah dengan Yesus sama. Maka ketika dikatakan firman itu Allah sebagai sumber cinta, maka Yesus pun ketika lahir dan menjadi manusia, maka dia pun Yesus adalah sumber cinta. Karena Allah adalah sumber kebaikan, Allah adalah baik, maka Yesus pun adalah sumber kebaikan bagi kita. Karena Allah adalah sumber kebenaran, maka Yesus pun menjadi sumber kebenaran. Karena Allah adalah tulus, maka Yesus pun penuh dengan ketulusan. Poin ini menjadi penting nanti untuk mencari kegembiraan dan harapan. Karena inilah obat, ya. Obat bagi penyakit zaman adalah cinta, kebaikan, kebenaran, dan ketulusan. Nah, kita tentu ingat di sini ketika Tuhan Yesus juga menyatakan dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan kebangkitan. Maka di situ Tuhan Yesus juga mau menyatakan hakikat Allah yang ada dalam dirinya. Akulah jalan. Lalu pertanyaannya, jalan Tuhan itu jalan apa? Jalan Yesus itu jalan apa? Saya seringkali mengatakan bahwa jalan Yesus adalah jalan 3M. Apa itu jalan 3M? Yaitu jalan mengasihi, jalan mengampuni, dan jalan melayani. Maka ketika Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, ingat, jalan Yesus adalah jalan 3M tadi. Jalan mengasihi sesama, jalan mengampuni, dan jalan melayani. Lalu di samping itu, akulah kebenaran. Kebenaran yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah kebenaran ilahi. Bukan kebenaran ego kita, bukan kebenaran kelompok, bukan kebenaran orang banyak, tetapi kebenaran ilahi, kebenaran Tuhan, kehendak Tuhan. Sehingga ketika Yesus mengucapkan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan, dia juga sedang mau menyatakan, ini aku berasal dari Allah loh, Allah yang mencinta, Allah yang baik, Allah yang benar, Allah yang tulus.
Nah, kita mau mengarah bahwa inilah sebenarnya sumber kegembiraan. Maka kita bisa dilihat di sini, ketika orang tidak mengalami cinta kasih, orang mengalami kekeringan batin, tidak dicintai, maka dia tidak akan ada kegembiraan. Bahkan tidak ada harapan. Orang yang dalam hidupnya dibenci. Demikian juga ketika orang tidak mengalami kebaikan. Nah, teman-teman, disinilah letaknya bahwa kalau Allah adalah sumber kebahagiaan dan harapan, maka Yesus juga sumber kebahagiaan dan harapan. Sekali lagi, orang yang punya harapan, dia akan mengalami kegembiraan. Orang yang punya kegembiraan itu karena dia punya harapan. Kita akan melihat. Nah, kegembiraan dan harapan ini kita mau ungkapkan dengan tindakan. Nah, ini yang paling penting buat kita. Bagaimana supaya kita bisa memperoleh kegembiraan dan harapan dalam hidup ini, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, bersyukur. Yang kedua, mau berbagi. Dan ketiga, berdoa. Bersyukur, berbagi, dan berdoa. Kalau itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan bantuan Tuhan, maka hidup kita akan mengalami kegembiraan. Dan terus akan selalu ada harapan yang baru. Pertanyaannya kan, apakah kadang-kadang kita tidak bersyukur dalam hidup? Ya. Contoh orang yang tidak bersyukur adalah orang yang banyak mengeluh dalam kehidupan. Coba saja, orang yang mengeluh ini, mengeluh itu, setiap kali banyak pengeluhan, tidak puas, nggak mungkin akan bahagia. Tidak mungkin akan bahagia. Sebaliknya orang yang tahu bersyukur, maka setiap hari dia akan mengalami kegembiraan karena dia percaya bahwa Tuhan telah memberikan apa yang dia inginkan, yang dia butuhkan. Bukan yang dia inginkan, tapi yang dia butuhkan demi keselamatan. Ketika mau berbagi dan ketiganya mau berdoa. Mari sekarang kita lihat satu-satu. Apa artinya bersyukur? Bersyukurlah kepada Tuhan atas kehidupan ini dan berterima kasihlah pada semua orang yang ada bersama dengan segala dinamika kehidupan, baik dalam suka duka, ya, dalam tawa dan tangisnya selama tahun yang lalu. Dan kita berharap tahun ini kita akan lebih baik dengan rasa bersyukur kita. Maka disinilah kita diajak untuk tetap menjalani hidup ini dengan penuh syukur, penuh keceriaan dan harapan, meski hidup tidak selalu penuh bahagia, suka dan tawa, tetapi selalu ada kegembiraan. Ada suatu kebebasan batin yang kita miliki. Mari kita bermenung sejenak, beberapa menit, 2 menit, apakah dalam hidupku aku lebih banyak bersyukur atau lebih banyak mengeluh, menuntut, dan kurang puas? Sehingga sering marah, iri hati, dengki. Atau aku lebih banyak bersyukur atas rezeki yang diberikan Tuhan sesuai dengan apa yang aku butuhkan.
Mari kita hening sejenak selama mungkin 1 menit, paling lama 2 menit. Dalam hidupku, mana yang lebih banyak aku lakukan? Bersyukur, cara pandang yang sederhana, hidup yang sederhana, atau dalam hidupku aku masih ada pengeluhan-pengeluhan, mengeluh, tidak puas, atau kadang-kadang iri hati, atau kadang-kadang serakah. Sebab iri hati, dengki, serakah, itu orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Dia malah menjadi tamak, ya, dan sebagainya. Coba juga direnungkan, apakah benar bahwa tahu bersyukur itu akan membawa kita pada kegembiraan? Biarpun kecil, sedikit, tapi apakah benar ketika aku bersyukur, aku lebih tenang, aku lebih bahagia? Bisa lihat dari contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, di mana ketika aku bersyukur, apakah memang aku merasa bahagia? Di saat aku mengeluh, aku kehilangan kebahagiaan. Baik teman-teman, itu tahu bersyukur. Itu yang Tuhan Yesus inginkan supaya kita hidup dalam kegembiraan dan harapan adalah tahu bersyukur. Yang kedua, berbagi. Berbagilah rahmat kepada orang di sekitar kita. Terlebih orang-orang yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Agar hidup kita menjadi lebih berarti. Maka disinilah kita diajak untuk berbagi harapan. Dengan memberi senyuman, meskipun hati kita kadang-kadang tak mampu bertahan, tapi berbagi harapan dengan memaafkan orang lain, meskipun dirimu sangat terluka. Berbagi harapan dengan hati ikhlas, meskipun yang kita rencanakan kadang-kadang berjalan tidak sesuai dengan harapan. Nah, marilah kita mencoba hening sejenak, 1 menit, 2 menit. Pengalaman hidupku, apakah aku sudah berbagi atau banyak berbagi dibandingkan dengan kartu Natal atau kartu Paskah, di mana saya merasa belum terlalu banyak berbagi kepada orang lain. Mungkin berbagi kepada orang yang kita kenal, berbagi kepada orang yang baik kepada kita, balas budi, mungkin itu sering kita lakukan. Tetapi yang kita renungkan, apakah aku sudah berbagi terlebih kepada orang-orang yang kecil, orang miskin, orang lemah, dan tersingkir agar hidup kita menjadi lebih berarti. Siapa orang-orang tersingkir? Kadang-kadang orang tua kita. Saya beberapa kali mengunjungi misa di beberapa panti werda. Dari pengalaman saya itu, kadang-kadang ada timbul juga keprihatinan, kesedihan, karena sharing dari opa, oma,
Misalnya, pernah sekali waktu saya ke Panti Werda yang cukup besar, saya misa, banyak ya, yang ikut sekitar 100 orang nanti ya. Lalu ketika selesai, kami sudah mau pulang, ya, sudah setelah makan bersama, kami mau pulang. Saya melihat ada seorang bapak-bapak yang naik kursi roda, dia lumpuh tangannya yang kanan, kaki yang kanan, sehingga dia pakai tangan kiri, dia berusaha untuk memanggil saya. Padahal saya sudah mau pulang waktu itu dengan tim, dengan romo yang lain, dengan suster, mau pulang. Tapi karena orang ini memanggil, sehingga saya coba ya, saya mencoba untuk datang, lalu saya bertanya kepada bapak itu, ya, namanya siapa? Saya coba, namanya siapa Pak? Ya, dia ngomong namanya ini, sudah berapa lama di sini? Sudah 5 tahun katanya. Ya. Sudah 5 tahun. Lalu dia menangis bahwa awal-awal dikunjungi sama istrinya masih ada ya. Istrinya masih ada, anaknya masih ada beberapa. Tapi dia menangis dengan bicara yang sedikit pelo. Dia mengatakan, Romo dulu saya salah satu direktur bank. Dan hidup saya cukup berkelebihan, katanya. Istri saya, anak-anak saya besarkan, bawa dari sekolah di luar negeri, di Amerika, di Australia. Pokoknya dia sekolahkan semuanya. Tapi sekarang dia udah pensiun, umurnya udah waktu itu sekitar 70-an ya. Tapi dia bilang pada waktu pensiun, dalam kemudian dia stroke. Lalu kena stroke, lalu dirawat, tapi rupanya tidak mampu merawat, ya, bukan tidak mampu, tapi anak-anaknya kan juga ada, tapi semuanya tidak mau tahu, sehingga bapak itu ditaruh di Panti Werda. Nah, ketika di Panti Werda, saya ingat bapak itu mengatakan bahwa tahun pertama dikunjungi, tapi sekarang tidak ada yang mengunjungi. Bahkan dia tidak tahu sudah bayar atau belum ini. Gitu ya. Ini dia sambil menangis di kursi roda, seorang bapak yang dulunya sehat walafiat, menjadi kepala rumah tangga yang hebat sekali, telah berjasa menyekolahkan anaknya ke Amerika. Tapi ketika dia stroke, dia tersingkirkan, dia terkucilkan, maka dia menangis ya. Nah, kita tentu bertanya, di mana anaknya? Di mana istrinya? Karena mereka tidak mau berbagi, tidak mau berbagi waktu, tidak mau berbagi hati, dan seterusnya. Jadi, teman-teman, kita diajak untuk berbagi. Supaya kita memang bisa menemukan kegembiraan tadi. Selain kita bersyukur, yang kedua adalah berbagi. Apa yang kita bagikan kepada orang lain tidak akan habis ya. Selama yang kita bagikan adalah rahmat Tuhan, maka tidak akan habis. Tapi kalau yang kita bagikan adalah barang-barang duniawi, itu akan habis. Nah, disinilah kita diajak untuk berbagi harapan dengan mereka memberi senyuman, memberikan hati, kehangatan. Saya beberapa kali memberikan komuni kepada orang-orang tua yang sudah di kursi roda. Memang anaknya memberikan rumah yang cukuplah ya. Lalu ada yang merawat, ibu yang merawat semuanya dipenuhi, makan, minum, semuanya. Ada mbaknya yang masak, ada suster yang merawat. Nah, itu yang kita kasih komuni. Nah, biasanya kalau saya mau bagi komuni,
saya duduk dulu, tanya, Oma gimana kesehatannya? Oma bagaimana? Nah, Oma itu senang disapa. Terus setelah pagi komuni, saya biasanya dia langsung pergi. Coba duduk dulu, ngobrol dengan Oma. Nah, Oma itu senang ya. Nah, ternyata anaknya juga tidak pernah datang, walaupun dia memberikan rumah, punya uang, diberi jatah uang, minum, dan sebagainya. Tapi rupanya jangan dikunjungi. Oleh karena itu, kunjungan siapapun juga terhadap orang tua ini menjadi sangat berarti. Kita mungkin tidak berbagi uang, tidak berbagi makanan, tapi kita berbagi hati untuk oma yang kesepian, merasa terkucilkan. Itu contoh-contoh berbagi. Banyak ya contoh-contoh berbagi. Nah, saya mau memberikan cuplikan juga yang tidak terlalu lama. Contoh berbagi, saya punya video yang bisa jadi Anda sudah pernah melihat. Sini. Bentar, saya... Ada video berbagi yang menurut saya bagus sekali. Mari kita lihat bersama-sama.老板，来2个包子。好嘞。哎，你这老头敢偷包子，上次让我遇到你手给你打断。老板，算了吧，不就1个包子吗？我帮他付就是了。真的？你再帮我多装几个，一起算。好嘞。1个包子怎么能吃饱呢？大爷，您是饿坏了吧？给。我没钱了。没事儿，不要钱，快吃吧。谢谢，谢谢了。大爷，我看您穿的也不像个乞丐，怎么会？我是跟旅游团来旅游的，走丢了，手机和钱包都被人家偷了，我饿了好几天了，所以才……大爷，你还记得家里人的电话吗？这样吧，我给你家里人打个电话，让他们来接你。电话都在手机里面，我记不得了。大爷，这样吧，我这里呢有几百块钱，你拿着坐车回家。这可使不得。你就拿着吧。谢谢你啊，姑娘。你叫什么名字啊？我以后怎么报答你啊？我叫小七，大爷。相逢就是缘分，报答就不用了。赶紧吃饱了，回家去吧。姑娘，你真是个好人啊。大爷，你还记得怎么坐车回家吗？大概记得吧。大爷，如果你要是实在找不到的话呢，你就可以去刚才包子铺的对面的花店找我就可以了。哦，谢谢你了，姑娘，你真是好人啊。不用谢，大爷，赶紧吃。你好，请问小七在吗？小七对。不认识，我们这里没这个人。哦，谢谢啊。爷爷，没有这个人。怎么会呢？我记得就是这个花店啊。爷爷，你会不会记错了？你再好好想想。
在这世上飘。我记得他跟我说过，就是这个包子铺的对面的这个花店。哦，我想起来了，你们要找的是不是这个店的钱老板呀？对对对，你知道他在哪里吗？他呀，他妈妈住院了，所以没空打理这个店，3个月前啊就转给我了。那你知道他住在哪个医院吗？听说好像是人民医院。哦，走。好，谢谢啊。是不是就这样面对路上的千百，他身上的癌细胞已经开始扩散了，如果不及时治疗的话，恐怕撑不了太久。刚好医院现在有合适他的配型，赶紧缴费进行手术吧。医生，能不能先把手术做了？手术费用的话，我后面一定会补齐的。这医院有医院的规定，你如果不把费用交齐的话，我们也没有办法进行手术呀。你还是尽快筹齐费用吧。希望暖风吹来，能成为别人的主宰，可现在却只剩下无奈。我们在这个年代，不变就会被淘汰。您放心，我一定会筹集好费用，给您做手术。看透了人生百态，有一年活在最无奈，挚爱的人喂，梅姐，你最近手头方便吗？啊，没事儿没事儿。哎喂，兰姐，那个，我想借点钱。明白明白。多少次怀疑人海里的我，这辈子是不是就这样的活？喂，面对路上的千百种折磨，原本开朗病人家属也变成沉默。准备明天手术吧。医生，我的手术费还没筹齐呢。刚才已经有个人帮你交清了所有的手术费用了。对了，这是刚刚帮你缴费的那个人让我转交给你的。多希望暖风吹来，能成为别人的主宰，可现在却只剩下无奈。我们在这个年代，不变就会被淘汰。姑娘，我就是偷包子的那个老人家，你还记得吗？谢谢你当年对我的帮助。当年你拿着包子站在我面前，就像一束光，让我看到了希望，让我感受到了人间的温暖。你的善良让我深深的感动。你妈妈的治疗费用我已经全部帮你交清了，花店我也替你买回来了，请你一定不要拒绝，请让我为你的善良买单，也希望你保持初心，把这份善意传递下去。
姑娘，都未逃过伤感的结局。仰望烟火的绚丽，无人知道的友大爷谊，谢谢你，不是心血没有谢谢你。不用谢，孩子，要谢就谢你的善良。好，我给你介绍一下，这是我的孙子。你好，你好。Baik, saya terharu ya kalau melihat film ini, walaupun beberapa kali, bahwa kebaikan, syukur, rasa syukur, itu juga membuat kita mau berbagi. Kita berbagi tidak harus menunggu kita berlebihan. Tetapi kita berbagi karena memang dari hati ini tergerak. Nah, syukur melahirkan kebaikan. Syukur melahirkan kita mau berbagi kebaikan. Kebaikan menimbulkan harapan bagi orang yang tidak berpengharapan. Dan ketika orang punya pengharapan, dia juga tergerak nantinya untuk berbagi. Begitulah kira-kira syukur, berbagi, dan yang ketiga adalah berdoa. Bersyukur, berbagi, dan berdoa, itulah yang kita pelajari dari Gaudium et Spes. Gaudium et Spes. Nah, kita akan sampai pada terakhir, yaitu bersyukur tadi, kemudian berbagi, dan yang ketiga adalah berdoa. Berdoalah bersama Tuhan untuk membarui segalanya menjadi baik. Bisa jadi tahun lalu ada yang belum baik. Bisa jadi tahun lalu ada yang belum benar. Entah relasi kita, suami istri, relasi dengan anak, relasi dengan orang tua. Bisa jadi tahun lalu belum menjadi baik. Semoga tahun ini kita berharap menjadi lebih baik. Dan itu akan membuat kita gembira. Mungkin tahun lalu belum utuh. Pemberian kita belum utuh. Belum penuh, belum menyeluruh. Perhatian kita, pelayanan kita. Tapi semoga tahun ini, di awal tahun 2025 ini, dengan melalui doa, kita akan menjadi lebih baik, hidup dan pelayanan kita lebih utuh, lebih penuh, lebih menyeluruh. Memang itu berat, tetapi akan menjadi ringan dan menjadi indah jika kita kerjakan bersama Allah. Dan melalui doa tentu saja. Maka Gaudium et Spes, kalau kita mau gembira dan terus punya harapan ke depan yang lebih baik, kita harus tahu bersyukur, mau berbagi, dan terus berdoa. Lebih dalam, lebih intensif, lebih dekat kepada Tuhan. Maka disinilah kita semakin menyadari bahwa selama tahun 2024 ini, dan kita akan mengawali tahun 2025, kita ingat bahwa bukan cuma time, bukan cuma waktu, tapi juga isilah dengan momen-momen yang baik. Bukan hanya waktu yang terus akan berjalan, di mana orang tidak bisa menghentikan biar 1 detik pun waktu itu terus berjalan. Tapi bukan hanya waktu yang kita sia-siakan, tapi isilah waktu itu dengan momen yang baik, yaitu dengan bersyukur, berbagi, berdoa, dan melayani. Bukan cuma tempo atau waktu, tapi juga momen yang baik.
bukan cuma kronos, bukan cuma karena agenda saja dari hari ke hari, tapi juga ada kairos, ada suatu rahmat, ada suatu kelimpahan berkat dari Tuhan yang kita cari. Nah, begitulah saudaraku, teman-teman yang terkasih. Mari kita jalani tahun 2025 ini, pada awal Januari ini, dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan mencanangkan Gaudium et Spes. Carilah kegembiraan dan harapan bersama Allah dan di dalam Allah. With Him and in Him. Bersama Dia dan di dalam Dia. With Jesus and in Jesus. Bersama Yesus dan di dalam Yesus. Kita akan bisa meraih Gaudium et Spes. Hidup yang penuh dengan kegembiraan dan harapan. Amin. Oke, baik. Lydia, saya kembalikan kepada Lydia. Sudah hampir 50 menit nih ya. Ya, sudah 45, Romo. Terima kasih banyak, Romo. Wah, menambah wawasan juga nih, Romo. Ternyata dokumen gereja itu juga didukung oleh kitab suci sendiri ya, Romo. Bagaimana kegembiraan dan harapan itu, bagaimana kita melihat juga kasih Allah itu sendiri. Dan bagaimana kita bertindak untuk mewujudkan atau mewartakan kasih Allah itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kata Romo, dengan bersyukur, berbagi, berdoa. Gitu. Romo, mungkin Bapak Ibu ada yang dari, maksudnya Romo mengolah ya dari dokumen ini, terus bagaimana firman Tuhan menghidupi, dokumen itu menghidupi juga iman kita, bagaimana juga berperilaku moral kita ya Romo ya, moral kita juga dengan belajar dari firman Allah itu sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan yang sesuai atau renungan, atau yang Bapak Ibu malam hari menemukan bahwa selama ini saya masih kurang, atau saya seperti kata Romo, kita memberi ya harus kita lebih ya Romo ya. Kita perlu dengan ketulusan hati ketika kita memberi, itulah pelayanan yang penuh kasih yang diwartakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu silakan bertanya kalau ingin menyampaikan sharing yang bisa meneguhkan kita di malam hari ini. Seperti video Romo tadi, saya hampir nangis loh Romo, nangis malah melihat dengan ketulusan hati gitu, bahwa kebaikan, saya melihat video itu, marilah kita menabur kebaikan itu terus menerus. Tapi memang Romo nih tantangannya ya jatuh bangun juga ya Romo. Jika kita memberi kebaikan, tiba-tiba saya disakiti, saya dilukai, saya bisa mundur. Nah, untuk apa saya berbuat kebaikan, toh saya tetap dijahatin. Nah, Romo, pertanyaan saya nih mengarah nih Romo. Saya udah berbuat kebaikan Romo, ya kebaikan terus gitu, mengolah terus gitu. Nah, tapi ketika saya jatuh, saya akan pergi, akan tidak lagi kembali. Nah, Romo, saran Romo nih, buat misalnya kita udah, sedangkan kita diajari terus untuk berbuat kebaikan kan Romo ya, walaupun harapannya kita punya harapan seperti kata Romo, kalau kita berbuat baik, kita mulai dari bersyukur, kita punya berbagi, kita mulai dari bersyukur, kemudian kita mulai berbagi, terus akhirnya kita punya kegembiraan dan kita punya harapan ya Romo ya. Nah Romo, bagaimana tantangan menghadapi tantangan Romo? Sudah berbuat baik tapi jatuh bangun. Iya, berbuat baik itu dalam bahasa Latinnya bonum ya, berbuat kebaikan. Itu bukan dari luar, tetapi dari dalam, dorongan dari dalam. Sebab kalau perbuatan baik kita dorongannya dari luar, nanti ketika kita tidak dihargai, kita bahkan dilukai, kita akan berhenti itu. Berarti dorongan kebaikan dari dalam itu nggak kuat gitu ya. Jadi kita harus memupuk bahwa bonum kebaikan itu harus dari dalam. Karena tadi saya katakan, firman menjadi manusia, Allah dasarnya adalah baik. Baik itu bonum. Kebaikan Allah itu penuh menyeluruh. Seringkali katakan tanpa syarat ya. Dan itu terbukti dari Tuhan Yesus nanti. Kebaikan Tuhan Yesus tanpa syarat. Dia juga ditolak, dia dibenci, dia dipaku, disalib.
Tapi nggak berhenti itu kebaikannya. Ketika di atas kayu salib, melihat orang-orang yang melukai, seberapa sih kita dilukai sama dibandingkan dengan Yesus? Ya, nggak seberapanya kita. Yesus ditolak, dihina, dituduh, lalu disalib, palang yang hina. Tapi heran, di atas kayu salib Tuhan Yesus bukannya mengutuk, bukannya membenci, tapi justru masih keluar bonum kebaikannya itu. Yaitu dengan kasih yang mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bayangkan, di tengah sakrat maut seperti itu, yang keluar bukan kutukan, bukan kebencian, balas dendam, tapi kasih pengampunan. Itu yang harus kita pelajari, bagaimana Tuhan Yesus punya kekuatan itu. Yesus dekat dengan Bapanya dan dia lebih memilih kehendak Bapanya. Apakah Tuhan Yesus tidak bergumul ketika dia harus disalibkan? Ya, bergumul. Makanya di Taman Getsemani kita lihat dia berdoa dengan berpeluh darah. Apa artinya peluh darah? Pasti penuh suatu ketakutan yang luar biasa. Sampai dia mengatakan, ya Bapa, kalau boleh biarlah piala ini atau cawan ini berlalu daripadaku. Jadi Yesus sendiri sempat bargaining, tawar-menawar. Membayangkan penderitaannya yang akan hebat seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Tapi Tuhan Yesus katakan, tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang terjadi. Di situ Tuhan Yesus masih menunjukkan hakikatnya Allah, yaitu tetap mencintai. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau saya tanya, apakah memang Tuhan Yesus diutus ke dunia untuk mati? Itu pertanyaannya. Apakah Allah Bapa mengutus Yesus untuk mati? Apakah Allah Bapa mengutus Yesus untuk disalibkan? Itu pertanyaannya ya. Tidak. Kalau Allah mengutus Yesus untuk disalibkan, mati di kayu salib, lalu di mana letaknya Allah Maha Kasih? Mana letaknya Allah Maha Rahim? Allah tidak mengutus Yesus untuk disalibkan, tidak. Tetapi Allah mengutus Yesus untuk mencintai manusia, itu hakikatnya. Mencintai itu. Allah tidak mengutus Yesus untuk mati, tidak. Mengutus untuk mencintai manusia. Dengan cinta yang menyeluruh. Karena itu hakikat Allah. Hakikat Allah bukan membunuh, bukan menyuruh Yesus mati. Tetapi hakikat Allah mencintai. Maka dia mengutus Yesus untuk mencintai manusia yang berdosa ini. Nah, pertanyaannya, lalu kenapa dia sampai mati? Karena manusia menolak untuk dicintai. Dan Tuhan Yesus walaupun ditolak, dia tetap mencintai. Itulah cinta tanpa syarat. Dan resiko dari mencintai tanpa syarat adalah disalib. Jadi sekali lagi, Tuhan Allah tidak mengutus Yesus itu untuk disalib, enggak. Lucu kan? Tuhan Allah akan melawan hakikatnya. Maha kasih, maha rahim. Tetapi mengutus untuk mencinta. Sama Allah juga mengutus kita untuk mencinta sesama kita. Maka di situ ada letak cinta Allah yang dihorizontalkan oleh kita. Cinta Allah itu vertikal. Tetapi ketika kita mengalami cinta Allah, kita harus bisa menghorizontalkan cinta Allah kepada sesama. Dengan apa? Bersyukur, berbagi, dan berdoa. Kita tidak akan mampu menghorizontalkan sepenuhnya kalau kita tidak bisa merasakan cinta Allah sendiri. Nah, itu poin yang pertama. Jadi, tadi Lydia bilang, kenapa kalau udah disakiti, ya udahlah, nggak usahlah, berhentilah. Nah, kalau itu, artinya kasih kita masih ditentukan oleh yang di luar. Memang berat, tadi saya katakan, tidak mudah. Buat saya juga berat. Tapi saya kasih contoh, saya boleh sharing sedikit ya, supaya jelasin. Teman-teman begini ya,
Pada waktu itu kami sedang makan bersama-sama dengan para pastor, karena kami di pastoran. Seperti kami jumlahnya cukup banyak waktu itu. Nah, di waktu pagi hari saya datang, sudah ada satu pastor yang lebih duluan datang. Lalu saya seperti biasa mengucapkan, "Selamat pagi Romo." Ya. Tidak dijawab. Saya udah bilang selamat pagi dengan tulus nih, "Selamat pagi Romo." Tidak dijawab. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika kita sudah berbuat baik, memberikan selamat dengan tulus, "Selamat pagi," tidak dijawab. Jengkel kan? Persis sama seperti saya juga jengkel dan bertanya-tanya, ini kenapa orang tidak menjawab saya? Padahal saya cukup keras dan dekat, jaraknya pasti dengar. Akhirnya apa? Saya mengambil makan, lalu ada 2 meja sih di tempat kami. Biasanya saya makan 1 meja, tapi kali ini saya tidak mau 1 meja, karena saya sudah ditolak tadi, sapaan saya ditolak, tidak dihargai, jengkel. Jadi saya milih ambil nasi, saya duduk di meja yang lain. Cuman herannya Romo itu dengan yang lain bicara, ngobrol. Berarti ini Romo ini benci dengan saya saja kali ya. Salahnya saya apa? Mulai saya bertanya. Tapi ya sudah, namanya diem. Nah, beberapa hari kemudian kejadian yang sama. Saya ketemu dia lagi di meja makan. Saya masih mengucapkan selamat pagi. Tidak dijawab. Maka tambah jengkellah saya. Ketika saya selesai, saya ke kamar, saya mulai ada niat yang jahat. Mulai besok saya tidak akan menyapa dia lagi. Dan sebaliknya, kalau nanti dia bertanya kepada saya, menyapa saja, saya tidak akan jawab, supaya Romo itu tahu kayak apa rasanya dicuekin, tidak dijawab. Itu niat saya itu. Niat budi yang aslinya begitu tuh. Tapi kan saya sering kali berdoa. Malam berdoa, baca kitab suci, membuat renungan. Pagi hari saya meditasi jam 4, 1 jam. Sehingga pada waktu meditasi, berdoa, saya seperti disadarkan oleh Tuhan. Di situ saya disadarkan, sepertinya Tuhan berbicara walaupun tidak terdengar di kuping ya, tapi dengan suara batin terdengar. Sepertinya pada waktu meditasi, di mana saya sedang marah dengan Romo satu ini, sedang benci dengan Romo ini, berjanji untuk tidak ngomong lagi dengan dia, bahkan akan balas dendam. Tiba-tiba seperti ada suara waktu meditasi, waktu berdoa, "Budi, kau harus tahu bahwa setiap perbuatan baik yang sudah kau lakukan, aku yang merahmati, aku yang memberkati. Manusia tidak bisa memberi berkat, tapi aku, Allahmu yang bisa memberi berkat. Dan setiap perbuatan baik kepada sesama, aku yang memberkati. Karena setiap perbuatan baikmu adalah kau sedang memuliakan aku." Nah, teman-teman, ingat, setiap perbuatan baik yang kita lakukan, bonum tadi, kita sedang memuliakan Tuhan. Sedang ketika berbuat yang tidak baik, yang jahat, atau malum, bahasa Latinnya malum, berbuat jahat, kita sedang menghinakan Tuhan. Nah, Tuhan seperti mengatakan, aku yang memberkati kamu. Setiap perbuatan baik, kau memuliakan Tuhan, dan karena kau memuliakan aku akan memberikan anugerah berkat kepadamu. Bukan manusia. Manusia hanya membalas omongan saja. Yang kedua, Budi, kalau kamu mau membalas dendam, kamu mau membalas tidak mau menyapa dia, mendiamkan dia, ingat, ada satu orang lagi menambah, yaitu kesombongan. Di dunia ini, tambah satu orang yang sombong, yaitu kamu. Kalau kamu tidak mau membalas, tidak lagi mau membalas sapaan orang lain. Nah, berkat doa itu, saya menjadi berubah pikiran saya, perasaan saya, cara berpikir saya, cara merasa saya, cara berkata-kata saya, cara bertindak saya, menjadi berubah. Yang tadinya tidak menyapa menjadi, ketemu lagi sekali waktu dengan Romo ini. Lalu
kali ini saya ngomong lagi, selamat pagi Romo. Tidak dijawab, nggak apa-apa. Karena aku sudah berbuat baik menyapa orang dengan tulus. Toh yang memberkati Tuhan, Romo ini cuma omongan doang. Kamu ngomong, nggak pengaruh berkatnya buat saya. Tapi saya berbuat baik, Tuhan yang memberikan berkat kepada saya. Entah berkat kehidupan, kesehatan. Buktinya saya sudah 36 kali operasi, ginjal tinggal 1, empedu nggak ada, klep jantung, pasang pacu jantung, operasi tumor di kepala, kaki, empedu diambil, toh masih diberikan kehidupan. Ya. Kalau Ugi tahu pasti ya, riwayat saya. Nah saya berpikir, oh iya ya, ternyata ya berkat itu tidak harus kekayaan, tapi kebahagiaan dan juga mungkin saya masih diberi hidup ini. Saya sudah 36 kali operasi, tapi masih diberikan hidup. Saya juga kadang-kadang ginjal saya tinggal 22% kemarin. Saya sudah pasang pacu jantung, tapi kok saya masih, kadang-kadang kalau saya bisa melayani, bukan dekat ya, melayani saya ya, kadang-kadang bisa ke Palembang, bisa ke Merauke, ini nanti besok ke Parakan, bisa ke Ambon. Saya kadang-kadang heran, kok kuat saya ya? Nah itu. Nah, itu saya kembali lagi kepada Romo tadi. Selamat pagi Romo, nggak dijawab, nggak apa-apa. Saya malah ngambil nasi duduk di mejanya, walaupun tidak di hadapannya. Saya berani sekarang tidak menjauh. Saya duduk di hadapan, di sedikit miring gitu ya, tapi berhadapan tapi nggak persis. Diam masih, saya juga diam. Nggak lama kemudian dia nanya, Budi, gimana kesehatanmu? Saya kaget kan, dia mulai membuka pembicaraan. Budi, gimana kesehatanmu? Oh baik, saya kaget nih. Puji Tuhan, dia sudah berani ngomong dengan saya. Ini kesempatan untuk sharing nanti nih. Oke, setelah ngomong, Romo ada waktu enggak? Nanti setelah cuci piring saya ada waktu enggak untuk ngomong. Nah, hebatnya kami atau keunggulan kami adalah orang kalau sudah minta waktu untuk sharing tidak pernah ditolak. Itu kelebihan dari kami lah, katakanlah begitu ya. Kan ada orang tahu kalau udah jengkel ada waktu enggak usah. Ini enggak, saya pengen ngomong ada waktu. Oh iya, nanti habis cuci piring. Habis cuci piring saya duduk di taman, lalu saya ngomong, Romo, kemarin-kemarin ini beberapa kali saya menyapa Romo selamat pagi nggak dijawab, selamat pagi nggak dijawab. Tadi pagi pun nggak dijawab, tapi untungnya Romo ngomong. Maka saya pengen tanya Romo, salahnya saya apa? Supaya saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Kalau Romo diam saja, saya nggak bisa memperbaiki kesalahan saya. Salah saya apa Romo? Apa jawabannya? Budi, kamu tidak salah. Yang salah saya. Loh, Romo salah kok jadi mendiamkan saya. Begini Budi, beberapa waktu ini kan tahun-tahun yang lalu kan saya yang memberi retret pada tarekat ini, tarekat suster ini, kelompok itu saya. Tapi sekarang kok saya lihat kamu yang memberi retret para suster, para frater, kok kamu lebih banyak dipanggil umat, saya enggak. Oh, jadi bukan salah kamu, saya iri hati. Sepertinya saya, ketenaran saya, pekerjaan saya direbut oleh kamu. Terus saya bilang, maaf Romo, saya tidak tahu. Saya juga tidak pernah ngerebut Romo. Ini karena permintaan suster, permintaan frater, permintaan umat. Sehingga saya tidak tahu kalau tadinya Romo yang memberi. Tapi saya minta maaf Romo. Enggak, bukan salah kamu. Salah saya, dan saya belum bisa mengolah rasa iri hati saya. Nah, akhirnya clear. Lalu ketika kembali ke kamar, saya bilang, saya harus jadikan dia tim. Karena saya memberikan retret juga lebih-lebih, ya, artinya waktu saya kurang. Sehingga besoknya saya datang lagi, Romo mau nggak kita jadi satu tim? Kita kan pernah belajar spiritualitas di luar. Mari kita jadi tim, sama-sama kita memberikan pelayanan. Oh iya. Nah, sejak saat itu terjadilah relasi yang baik. Itu salah satu contoh ya, teman-teman, bahwa jangan berhenti untuk berbuat baik. Sekalipun kita ditolak, disakiti, terus berbuat baik. Karena setiap perbuatan baik, kita memuliakan Tuhan.
Dan kalau kita memuliakan Tuhan, kita akan mendapat berkat, kehidupan, kegembiraan, dan seterusnya. Oke, kira-kira itu pengalaman konkret saya untuk terus berbuat baik. Walaupun sulit, terus berbuat baik. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Oke. Ya, saya ingat, saya terus terang dengan Romo Budi, tentu Romo kenal saya, dimana saya pasti terbuka dengan Romo Budi, jujur apa adanya, nggak ada yang simpen di hati saya. Selama itu ya, sama saya ada dekat dengan Romo. Tadi dari cerita Romo Budi ya, saya kembalikan dengan pengalaman saya, Romo. Ya. Memang Romo Budi mungkin udah berpengalaman yang banyak, sehingga untuk menghadapi Romo yang nyengit itu, Romo Budi bisa mengulurkan tangan dulu, gitu. Bisa merubah suasana sehingga Romo itu mau terbuka sama Romo Budi. Saya sulit sekali waktu saya mengalami seperti itu, karena saya juga merasakan orang yang benci saya itu justru yang saya angkat gitu, tapi berubah malah justru nginjek kepala saya. Itu harga diri saya merasa, aduh, kalau gitu gak usah aja berteman gitu. Tapi terakhir ini saya dengar dari Romo Hari yang kemarin jadi penggantinya Romo Chris Purba ya, dia sharing ngirim ke saya khotbah dari uskup kardinal. Ada dua hal yang membuat saya bisa ngikutin Romo itu. Dua hal yang saya pegang. Pertama, harus berani. Karena kalau kayak Romo nyapa, dia tetap cuek karena sakit hati Romo. Apalagi kalau enggak menghina atau dia sombong banget merasa aku lulusan apa, aku lebih tinggi dari kamu. Sakit hati saya. Nah, hal itu saya takut untuk memulai melangkah untuk mengulurkan tangan seperti Romo Budi kan berani. Kedua, kerendahan hati. Itu kunci yang aku harus rendah hati. Kalau aku nggak rendah hati, kamu gila, aku bisa kok seperti kamu itu, Julian, mana aku nggak mau. Nah, misalnya gitu, di dalam hati itu. Yang ketiga, campur tangan Tuhan. Seperti tadi, doa ya, Romo. Ya. Saya memulihkan hubungan itu, belum lama ya, Romo, dengan berdoa. Saya lihat, kalau saya nggak bisa ngalahkan diri saya, seperti Romo Budi bisa ya, saya nggak bisa, berarti saya masih spiritual, saya belum dewasa, belum bisa mengalahkan diri saya. Mau ilmu Alkitabku seberapa, tapi spiritualku rendah. Saya lihat gitu. Dengan bisa mengampuni dan berani dengan rendah hati, mengulurkan tangan, meluk lagi orang yang menyakitin saya itu. Dan sekarang pulih tahun ini. Rasakan aku, apa yang aku harus layani di dunia ini, aku lakukan. Tapi dua kunci yang Romo Kardinal nyampaikan, yang waktu itu contoh tentang Thomas yang nggak percaya. Thomas nggak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Dia nggak mau. Sebelum tanganku kucucukkan ke bekas lukamu, aku baru percaya. Karena Thomas mau kembali ke komunitas dengan berani dan rendah hati, mau ketemu dengan bersatu dengan murid-murid. Walaupun sebetulnya dia kan nggak percaya Yesus itu bangkit, omong kosong gitu kan. Tapi dia berani mau berkumpul dengan komunitas dengan rendah hati. Tuhan memberi kesempatan dia untuk membuktikan apa yang dibutuhkan si Thomas untuk bisa percaya pada Yesus. Itu yang saya sharingkan. Jadi benar Romo Budi bisa seperti itu karena Romo Budi udah lebih dewasa ya dalam spiritual. Tapi bagi kita yang bagi saya yang masih belum sampai itu, saya melihat harus ada dua hal dan ketiga doa itu ya. Pertama, keberanian, saya harus berani. Karena kalau saya mengulurkan tangan, saya berani menyapa, saya mungkin dipukul, disakiti, lebih sakit lagi. Kedua, kerendahan hati. Dalam hati saya kan merasa, aku seperti aku bisa gitu apa. Dan yang ketiga, seperti Romo Budi tadi, berdoa. Itu benar-benar terjadi dan mujizat terjadi. Kalau ada sesuatu, tolong Romo Budi disampaikan untuk saya. Makasih. Ya, betul. Terima kasih, Ugi. Itu tambahannya bagus sekali. Harus ada keberanian dan rendah hati, betul. Karena kesombongan itu hambatan yang paling utama untuk bisa berani mengasihi, mengampuni, dan melayani. Kesombongan itu seperti itu. Ya. Jadi,
Sama kuncinya begini, ingat, setiap perbuatan baik kita memuliakan Tuhan. Setiap kita mengasihi, kita mengampuni termasuk kebaikan ya. Lalu kita itu adalah Tuhan, memuliakan Tuhan kita. Iya. Tapi tidak mudah. Tadi kalau Ugi mengatakan saya sudah dewasa, kami masih belajar. Tapi waktu kami masih awal-awal frater bahkan ya, waktu frater itu saya masih cara menyelesaikan masalah pukul. Maaf nih, saya terus terang terbuka. Saya frater tingkat 5 masih mukul frater yang lain. Ya, karena nggak terima dihina seperti itu. Tapi setelah umur kemarin kan waktu kejadian itu kan umur saya kira-kira 55 kan. Bayangkan setelah sekian tahun saya mulai berubah. Yang dulu saya beringas begitu ya. Oh, enggak boleh ada orang menyentuh saya. Enggak boleh orang bisa menekan saya, hantam saya, pukul saya waktu itu. Bukan ngomong kasar, saya pukul. Bayangkan di seminar itu. Masih baku pukul seperti itu. Tapi mana yang membahagiakan? Saya pikir ketika kita bisa mengasihi, mengampuni, melayani, dan dibimbing oleh Tuhan. Caraku berpikir, caraku merasa, cara aku berkata-kata, cara aku bertindak, ketika kita dekat dengan Tuhan melalui doa, kita itu akan dipimpin oleh dua roh, yaitu roh karitas dan roh veritas. Roh cinta dan kebenaran. Roh karitas dan roh veritas. Sebenarnya Tuhan Yesus pada waktu dia naik ke surga, dia kata, aku akan mengutus kepadamu roh cinta dan kebenaran. Itu yang segera yang harus memimpin kita. Kalau kita tidak dipimpin oleh roh cinta, kebencian akan menguasai kita. Kalau kita tidak dikuasai, tidak dipimpin oleh roh kebenaran, maka hidup kita tidak akan benar. Walaupun kita mengaku benar, tapi bukan kebenaran Allah. Jadi intinya perlu proses. Saya pun masih berproses dengan doa, karena doa itu tadi kan Yesus dimulai dengan berdoa di bait Allah, bekerja, masuk lagi doa, baru pewartaan Injil. Doa itu kuncinya di situ. Nah, doa di situlah kita ketemu dengan Allah. Lalu siapa Allah? Dia sang kreator, sang pencipta. Tuhan tidak hanya mencipta, tapi dia juga sang pemelihara yang memelihara hidup kita. Dan dia adalah providensia divina, dia yang mengatur, menyelenggarakan hidup. Maka kalau kita mau hidup itu percaya kepada Allah sang pencipta, Allah sang pemelihara hidup, Allah yang menyelenggarakan, mengatur hidup, itulah iman kita kepada Allah. Semakin kita menyerahkan diri kepada Allah, semakin kita akan dipimpin oleh roh cinta dan kebenaran. Itu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dipimpin oleh roh karitas dan roh veritas. Roh cinta dan roh kebenaran. Ya, terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih Romo, terima kasih Pak Ugi. Semakin menarik ya dari sharing-sharing yang disampaikan di malam hari ini. Saya mau menambahin Romo dari Pak Ugi tadi tentang kerendahan hati. Mungkin satu lagi, egois kita. Untuk kepentingan diri kita juga Romo. Kadang juga rasa egois kita, itulah kadang juga membuat kita sombong kan. Gengsi gitu ya Romo ya. Egois mementingkan diri. Apa sih untungnya kalau saya harus mengampuni dia? Emang dia membawa kebaikan buat saya. Sedangkan saya udah berbuat baik sama dia. Misalnya ya mau. Jadi saya rasa selain kerendahan hati, kita juga perlu menghilangkan rasa egois kita ya Pak Ugi. Artinya kepentingan kita, baru kita bisa meneladani Tuhan Yesus sendiri. Karena memang seperti kata Romo tidak mudah buat kita. Bukan hanya dalam satu tempat, satu lokasi, atau satu komunitas, satu kelompok, tapi dalam kehidupan kita semua ya Romo ya. Dari diri kita, mulai dari keluarga, lingkungan sekitar kita, hal yang kecil sampai pekerjaan, mungkin juga politik, semuanya juga hal-hal seperti itu. Nah, jadi berbuat baik adalah, menurut saya adalah suatu tantangan Romo yang perlu juga kita renungkan. Kalau itu yang saya tangkap dari sharing-sharing. Nah, Bapak Ibu, mungkin masih ada yang bisa di-sharingkan sehingga kita makin diteguhkan lagi
Ya. sangat menarik nih. Soalnya Romo mengangkat bagaimana sih kita perlu berbuat baik terus-menerus. Karena itu tidak mudah, Romo. Tidak mudah, karena kita pasti disakiti juga banyak, Romo. Tersakiti, terluka, muncul kebencian, nah itu semua. Nah, mungkin Bapak Ibu di waktu kita yang masih ada ini mungkin bisa dimanfaatkan kembali, mulai pertanyaan mungkin juga bisa, mulai juga dengan sharing-sharing. Masih ada ya Bapak Ibu? Eti ini. Nah, saya sempat berpikir satu hal. Adakah orang yang takut untuk berbuat baik, Romo? Kenapa, Dit? Takut untuk berbuat baik. Ya nggak orang seperti itu, Romo? Kalau dari pengalaman Romo. Nah, takut untuk berbuat baik. Itu pasti pandangan dirinya negatif biasanya. Jadi orang tuh punya 3 pandangan pribadi ya. Maaf kalau di sini ada yang psikolog barangkali mungkin lebih tahu. Tapi saya hanya sederhana saja mengungkapkan. Pertama, orang yang berpandangan dirinya itu negatif. Aku jelek, aku nggak bisa, aku ini, aku nggak bisa. Sehingga karena mungkin pada waktu kecilnya banyak dilukai, itu tadi tidak diterima, pengalaman tidak diterima atau pengalaman ditolak oleh orang tuanya, pengalaman tidak dihargai, pengalaman tidak dicintai, menimbulkan bayangan dirinya adalah negatif. Aku ini orang yang tidak bisa, termasuk tidak bisa mengasihi, berbuat baik pun merasa nggak bisa. Yang kedua, ada orang yang berpandangan bloated, menggelembung. Orang itu sombong. Ngakunya aja, oh saya berbuat baik ini padahal tidak ada. Itu namanya pribadi yang menggelembung. Oh iya. Ya, bloated, menggelembung. Bloated. Kalau tadi negatif, ini bloated, menggelembung. Itu seperti apa ya? Sombong tadi. Bloated itu sombong ya. Menggelembung sombong. Orang sombong itu juga tidak akan bisa berbuat baik. Cuman ngomong doang dia berbuat baik, tapi tidak ada kenyataannya. Menggelembung. Lalu yang ketiga, pandangan yang realistik. Pandangan pribadi yang real. Ya, aku punya potensi yang positif ada dalam diriku, tapi juga ada yang negatif. Tapi oke, enggak apa-apa. Mengakui. Ya. Kalau orang yang negatif, pandangannya negatif, ya, negatif self-image tadi, pandangan dia nggak ngakui yang potensinya, bahwa dia punya kemampuan untuk berbuat baik, nggak diakui. Semuanya potensinya, aku ini orang negatif, titik. Sedangkan orang yang sombong tadi, bloated, kebalikannya, aku nggak punya negatif, aku plus semua. Sehingga kalau dikritik sedikit marah, dinasihati sedikit marah, kayak gitu, gampang marahnya. Karena mengasal dirinya paling sempurna, paling benar. Nah, yang paling baik adalah orang yang realistik, self ya, memandang dirinya orang yang real. Aku tahu kelebihanku di sini, tapi juga aku tahu kekuranganku di sini. Dua-duanya aku terima. Itulah kedamaian, itulah kegembiraan. Dan aku berharap aku bisa memperbaiki apa yang belum baik dan seterusnya. Jadi pertanyaan orang yang tidak bisa nggak mau berbuat baik itu pasti pandangannya negatif, nggak punya, oke? Dan itu pasti luka-luka batin yang banyak. Harus ada healing level. Luka-luka itu berkaitan dengan aku tidak diterima, aku tidak dihargai, aku tidak dicintai, terutama 0-11 tahun. 0-11 tahun itu pembentukan pribadi yang paling menentukan. Kalau saat-saat 0-11 aku ditolak, aku tidak dihargai, aku tidak dicintai oleh orang tuaku, maka di situ dia akan berpandangan negatif atau sebaliknya, sombong. Orang negatif dan orang yang sombong tidak akan bisa berbuat baik. Tidak berani. Oke, Lydia? Tadi Mbak Eti mau nanya kayaknya, Mbak Eti ya, etika ini. Monggo Mbak, di-unmute dulu Mbak. Ya, terima kasih Romo Budi, kesaksian sharingnya, dan juga Pak Ugi yang betul mengingatkan kita semua. Selain kita harus berbuat baik,
mengampuni sesama, tidak sakit hati, lalu punya kerendahan hati. Tadi siang Rosita sudah memviralkan loh bahwa kesaksian dari 3 orang, bukan kesaksian sebetulnya, tapi orang melihat bahwa pada waktu kebakaran hebat kemarin di LA itu, ternyata 3 orang aktor aktris yang pemain Hollywood ini, kenapa rumahnya tidak terbakar dari sekian banyak itu? Kemudian di situ kan dikatakan bahwa rupanya mereka ini adalah orang-orang yang sangat berbela rasa. Jadi mereka orang kaya, tapi mendonasikan kekayaannya itu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk macam-macam. Jadi untuk ada yang untuk orang-orang anak-anak yang berkebutuhan yang miskin, orang-orang yang terlantar. Salah satunya yang saya ingat itu Tom Hanks ya, bintang film yang terkenal itu. Itu benar-benar rumah mereka kok tidak terbakar. Nah itu menjadikan suatu bukti bahwa ketika orang itu berbuat baik, itu berkat Tuhan itu juga pasti akan mengalir dan mereka diselamatkan. Tidak harus nunggu nanti di akhirat diselamatkan, tetapi di dunia nyata pun mereka diselamatkan. Itu aja Romo Budi, bahwa ketika kita berbuat baik, itu benar-benar kita diselamatkan. Ya, terima kasih Lydia. Terima kasih tambahannya. Ada istilah yang bagus dalam bahasa Latin, dulu motonya Monsinyur Harjo Sumarto Purwokerto, yang udah meninggal. Istilahnya apa? Vince in bono malum. Vince in bono malum. Vince itu kemenangan, ya. Bono itu dari bonum tadi, kebaikan. Malum itu kejahatan tadi toh. Jadi kebaikan selalu menang terhadap kejahatan. Atau kebaikan selalu menang terhadap kejahatan. Jadi apa? Kebaikan selalu menang melawan kejahatan. Artinya kejahatan tidak pernah akan bisa menang terhadap kebaikan. Karena kebaikan itu roh Allah. Kejahatan itu roh jahat. Vince in bono malum. Vince itu kemenangan. Jadi kebaikan selalu menang terhadap kejahatan. Itu kita pegang juga ya. Makasih Ibu Eti. Terima kasih Pak Romo Budi. Saya ngalami itu Bu Eti. Waktu itu saya punya ruko di Taman Modern. Di Taman Modern itu lihat R1 nomor 8. Itu dulu punya saya dulu. Waktu kerusuhan, semua di Taman Modern itu rukonya kebakar, hancur. Di depan ruko saya itu orang jual bensin. Jual bensin di depan saya. Waktu kerusuhan saya pulang ke Jogja, setahun misa meninggalnya papa mertua saya. Saya pulang ke Jakarta pas kerusuhan. Teman saya yang nunggu di sana telepon ke saya, Pak Ugi ini udah kerusuhan udah sampai segini dan ruko-ruko dibakar. Gimana? Tak suruh, ya udah kalau ibu mau pulang, mau pergi aja, tinggal aja nggak apa-apa. Saya sampai di Gambir kan nggak bisa pulang sini. Terus saya tidur di Ursula, di suster. Saya doa tuh terlungkup di bawah, sampai terlungkup di lantai. Tuhan, saya mendapatkan ruko ini berdua dengan istri, dengan bersih, nggak ada yang kotor. Saya lahir telanjang, tapi kalau memang karena kerusuhan ini ruko saya harus terbakar habis, aku persembahkan pada Tuhan. Saya berdoa di situ sampai nyium tanah di Gambir waktu itu. Saya pasrah. Saya pulang ke Kelapa Gading waktu itu nggak bisa, lagi dibakarin di jalan sampai sini. Paginya hari Jumat, saya ingat hari puasa saya Jumat. Saya dari Ursula, dari suster saya pulang. Saya dikasih kesempatan tidur sama suster Makulata di Ursula. Ada tempat saya untuk tidur sekeluarga itu. Istri saya Sandra baru hamil dia. Hamil gede, 9 bulan. Dia lahirnya tahun 98 juga. Kakak ipar saya bawa mobil saya ke Ursula, bawa pulang. Saya ke Kelapa Gading. Saya udah nggak ngurus lagi di ruko tabungan saya di Modern. Selesai, saya mikir, wah, udah pasti habis. Tapi aku persembahkan pada Tuhan, kalau mau habis gimana lagi. Setelah reda, saya ke sana.
Semua bisa dicek itu. Di ruko itu semua kebakar. Sampai besinya tuh melengkung-melengkung. Tapi ruko saya yang itu waktu itu kosong hanya untuk SBI. Lingkungan di situ pernah pinjam ke saya. Padahal depannya tukang jual bensin. Sama sekali satu batu pun enggak. Luar biasa, saya bersyukur bahwa kuasa Tuhan. Pas kerusuhan itu 98. Oke, makasih. Terima kasih sharingnya. Baik, Pak. Terjadi itu. Ibu Margaret ya. Terima kasih Pak Di. Salam. Bu Margaret, adakah sharingnya yang ingin disampaikan? Silakan Bu. Monggo. Ya, sharing yang lain. Tadi satu hal tadi betul ya, Bu Lydia ya. Benar, jadi ada juga orang yang takut dianggap sok suci. Itu padahal kita ya udah, kalau orang mau nganggap suci, kita berusaha untuk suci, dianggap sok suci gitu. Ya kan, betul yang di pertanyaan tadi ya. Ada orang yang takut gitu, Pak. Orang mau berdiri, nggak berani berbuat baik karena takut dianggap sok suci gitu. Jadi dia malah diem aja, orang nggak usah berbuat baik gitu. Itu yang sering terjadi ya. Iya, tantangan itu Romo banyak seperti itu. Ya, Baik, sok suci nanti gitu. Kalau begitu belum kuat bonumnya. Iya. Kehendak baiknya belum kuat. Masih seperti mau tumbuh seperti ada sesuatu, nggak berani lagi. Selama itu bonum itu kebaikan yang tulus, Allah akan menguatkan nanti. Kalau kita harus lebih banyak berdoa supaya pohon kebaikan kita itu tumbuh dan tumbuh berani memang. Jadi pemikiran-pemikiran nanti dibilang sok suci dan sebagainya itu setan menggoda kita. Memang setan itu menggoda kita yang dengan pemikiran sok suci. Jadi malah nggak berbuat baik. Itu kan harus dekat dengan Allah supaya memang Allah memberikan kekuatan, the power of love itu kuat gitu. Itu juga Romo ya, maksudnya tidak terjadi menurut kehendak saya ya Romo ya, harusnya terjadi menurut kehendak Allah. Kadang kita kan sesuai dengan keinginan kita maunya gini-gini, oke saya berbuat baik tapi gini-gini. Nah itu betul-betul tidak dapat bonusnya ya Romo ya. Iya, nah makanya nanti kalau sekali waktu ada seperti lagi, tidak harus kapan-kapan, ada dua yang sebenarnya saya ingin tambahkan. Tema spiritualitas illness ya. Spiritual illness itu kesombongan rohani. Itu biang keroknya kejahatan itu, dosa itu karena kesombongan rohani gitu ya. Mungkin nanti next time mungkin ya, kalau Bu Rosita ngundang lagi, bisa satu temanya spiritual illness, sakit rohani. Yang kedua, tadi yang barusan kau bilang tadi, servite et amate, melayani dengan hati. Jadi ternyata melayani itu ada dua yang disebut punya passion harmony. Passion harmony berarti saya mencintai dengan tulus tanpa harapan apa-apa. Ya. Sedangkan yang kedua adalah yang disebut passion, tetapi aku mencintai tetapi ada harapan dipuji, harapan dapat bonus seperti itu. Ya. Nah, tapi itu satu tema lagi nanti, kalau hari ini pasti nggak cukup untuk menerangkan. Supaya kita tahu loh, saya berbuat baik ini passion harmony tulus atau tidak. Atau ada sesuatu yang unconsciousness, tidak saya sadari, ternyata saya ingin mengharapkan saya untuk diperhatikan, mengharapkan saya dipuji. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar itu. Tipis sekali itu bedanya. Gitu ya. Dan itu satu hal yang kita harus mawas diri.
Tapi itu nanti tema lainnya. Nanti di situ kita bisa ngelihat. Menarik. Kita lebih peka. Peka saya ini tulus atau enggak. Kalau tulus tuh berani. Mau dikatain orang soal apa, berani terus. Karena tulus. Iya Romo, kapan ada waktu bikin pengajaran berseri Romo di sini. Iya. Iya, nanti bergerak nanti. Atur ya nanti. Romo, kalian nih ya, ini pemaparan Romo tuh luar biasa ya Romo ya. Bahwa kebaikan kita itu yang Tuhan yang merahmati. Nah, itu memberi inspirasi tuh kepada saya tuh. Karena jujur ya, saya baru tiba-tiba tersadar gitu ya. Saya sering merasa gini. Saya udah ada beberapa teman punya anak minta tolong saya sekolahin dari S1 sampai S2. Tapi dia kalau sama sekali nggak ingat saya, bahkan ketemu pun kadang-kadang tidak menyapa gitu ya. Saya sering mikir, ini orang kok nggak sopan amat ya. Tapi hari ini saya disadarkan tuh Romo, bahwa firman memberilah kepada orang yang tidak bisa mengembalikan. Sekarang saya di komunitas Living Word para difabel itu benar-benar memberi terus, tidak ada balasannya Romo, karena memang Tuhan mendidik saya tuh Romo. Karena saya tiap kali ketemu orang itu yang anaknya saya sekolahin sudah master itu, saya gedek gitu Romo. Ya, hari ini saya terbuka nih Romo, bahwa Tuhan mengajarkan saya memberilah, tiba-tiba saya teringat tuh firman-Nya. Tuhan mengajarkan saya bahwa memberilah kepada orang yang tidak dapat membalasnya. Nah, ini sekarang saya mengalami Romo. Romo pernah misahkan di Living Word kan, orang-orang difabel kan, Romo. Itu kan begitu banyak ya yang kita harus bukan hanya memberi secara materi, sekarang kita lagi mengajarkan gimana mereka supaya dapat hidup layak. Kita sampai punya tempat refleksi untuk mereka belajar loh Romo. Itu kan memberi tanpa bisa dibalas oleh mereka Romo. Ya, saya jadi sadar tuh, saya kalau ketemu orangnya yang nggak ingat saya itu, saya udah mau melupakan gitu loh Romo. Karena tiap hari ketemu gitu. Iya, kalau begitu kan, kalau kita keki, kita menuntut kan artinya kita kehilangan kegembiraan. Padahal tema kita kan Gaudium et Spes toh. Ya, itu. Kalau Ibu, ya betul, bisa aja orang udah ditolong sampai jadi master, ketemu ndak nyapa, keki kan, kita keki, jengkel. Nah kalau udah kayak gitu kita kehilangan kegembiraan. Padahal mindset kita berubah kayak tadi. Setiap perbuatan baik itu akan dibalas oleh Tuhan. Manusia nggak bisa balas apa-apa. Manusia nggak balas, nggak penting buat saya. Tetapi Allah sudah membalas. Bentuknya tidak harus harta, tapi bentuknya adalah umur panjang, kegembiraan. Tidak hanya kita saja, makin cucu ya, anak cucu ibu yang mungkin akan mendapatkan berkat, bisa saja. Kalau tidak ibunya, anaknya nanti, suaminya, anaknya, cucunya akan mendapat. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji untuk membuat berkat itu. Percayalah. Seperti kita menanam kebaikan, pohon kebaikan, nanti mungkin mangganya yang, buahnya nanti yang makan mungkin anak cucu kita. Seperti itu. Ya Romo, terima kasih Romo telah membuka saya punya, ya boleh dibilang kita udah nolong orang, kita terluka gitu ya Romo, bodoh amat ya Romo ya. Iya betul itu. Iya, udah nolong orang kok terluka, kan malah kita jadi sedih. Ikhlaskan Tuhan, masih ada ke depan harapan orang lain yang masih bisa dibantu. Gitu. Ya, padahal saya bukannya mengharapkan dia berterima kasih si Romo, cuman saya cuma merasa kok ini orang nggak ada etiket gitu. Tidak tahu diri, gitu ya. Orang tidak tahu diri. Iya, terima kasih Romo, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Masih ada lagi? Siapa ini? Bu Margaret tuh, saksian tuh. Mana? Romo. Romo datang saya ya Romo. Margaret ya. Iya. Saya juga lagi marah Romo, saya keluar dari komunitas. Romo kan moderator saya kan, moderator kita. Saya juga lagi marah nih Romo. Oh ya. Jadi cuti dulu Romo. It's okay, nggak apa-apa, proses. Itu moderator di mana nih, komunitas mana nih Margaret? KKY.
Kakaknya Oh, Romo. kakaknya. Romo lupa ya. Tahu. Kamu Ugi kan kakaknya semua ini. Udahlah, jangan marah-marah. Nanti kehilangan hidup SPS. Cuti Ingat dulu Tuhan Yesus. Romo. Iya, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, masih ingat? Berapa yang kembali, Ibu Rosita? Masih ingat? 1 orang. 1 orang. Tuhan Yesus tidak terus, tuh yang 9 kurang ajar ya. Mana yang lain? Cuma gitu doang. Yesus nggak terpengaruh tuh jadi jengkel, enggak. Kok cuman kamu yang kembali? Ya sudah, nggak apa-apa. Gitu. Bu Rosita sering-sering dong undang Romo Budi. Romo Budi itu bagus banget. Ya, nanti kita bikin pengajaran berseri ya, Romo ya. Iya, nanti setiap hari Rabu kayak gini ya, Rabu malam kan, asal online. Malam bisa. Iya, baik. Terima kasih Romo. Saya appreciate nih Romo menerima undangan kita. Karena waktu kemarin membawakan misa di Perduki atau di Living Word ya, itu ada yang memuji Romo. Itu Romo sharingnya luar biasa ya. Punya nyawa serep katanya Romo. Operasi berkali-kali punya nyawa serep katanya. Jadi saya terus menghubungi Romo. Iya, 37 kali. Iya, Romo hebat. Saya nggak mikirin berapa tahun lagi saya hidup, tapi setiap hari saya syukuri jadinya. Mikirnya gitu aja. Iya. Berpijak pada hari ini. Kalau setiap saya bangun kan jam 4, saya terus meditasi, bersyukur. Dan nanti dengar tuh burung, Tuhan terima kasih, saya masih mendengarkan burung berkicau. Saya kan piara burung ya, burung murai dan sebagainya, jalak sebagainya. Oh, saya masih diberi hidup nih. Syukuri saja. Nggak usah mikirin terlalu panjang, nanti ulang tahun keberapa, nggak usah lah. Buat saya Tuhan, dengan kondisi saya yang 37 kali operasi, pasang pacu jantung, tumor ini, tiap hari berbuat baik aja deh, inginnya begitu, walaupun nggak gampang ya. Ya itu, harus menjaga supaya nggak jadi sombong, gimana supaya nggak jadi, terus harus ada kesadaran lah ya, sadar diri gitu ya, mawas diri sebenarnya. Jangan sampai kita marah, benci, dendam, itu level rohani kita turun loh ya. Saya pernah memberikan healing level di Cikanere waktu itu, sekitar 400 orang waktu itu. Saya tidak bicara sekarang, tapi gini, kalau orang sedang marah, apalagi orang sedih terus-menerus, mengeluh terus-menerus, itu frekuensi rohani orang itu 20 sampai 800 ya, frekuensi rohani, spiritual, bukan EQ ya. Nah, ketika orang marah, sedih, benci, serakah, turun terus itu. Dari 800 turun nanti sampai 100, lalu sedih lagi, benci lagi, dendam, itu turun sampai ke 20. Nah, level 20 itu 100 ke bawah, level 100 ke bawah, itu level yang mudah dimasuki oleh level roh jahat. Karena roh jahat itu bermain di level 20 sampai 100. Level roh jahat. Apalagi yang 20. Wah, 20 orang itu pasti tidak akan hidup bahagia itu. Nggak ada harapan. Tapi ketika orang mau bersyukur, orang mau berbagi, orang mau mengampuni, orang mau mengasihi, orang gembira, itu naik level rohani sampai 800. Kalau sudah level 800, itu ada kegembiraan karena ada harapan yang baru. Nggak mungkin orang terpancing untuk marah, serakah. Nggak mungkin. Karena di situ sebenarnya hidup dari roh tadi yang memimpin sudah, bukan ego lagi. Nah, kalau banyak orang sampai mata gelap, bisa saling membunuh, KDRT, itu karena level rohaninya turun terus. Apalagi kalau sudah sampai 20, masih masuk itu 7 roh Belzebul itu. 7 roh jahat itu masuk itu. Kalau sudah masuk, apa saja bisa diperbuat. Makanya jangan heran sekarang ini heran kan, di viral, di video-video masyarakat itu kan, ada orang tua yang bunuh anak, ada enggak? Ada. Anak yang bunuh orang tua, ada enggak? Ada. Kakak bunuh adik, ada. Itu kan sudah kayak zamannya Kain Habil dan sebagainya. Itu karena apa? Karena level rohani turun.
Berdoa itu menaikkan level. Mengampuni itu menaikkan level. Mengasihi itu menaikkan level. Itu kan membuat gembira. Jadi kita usahakan latihan rohani, tiap hari membaca kitab suci, berdoa, meditasi, kontemplasi. Itu akan menaikkan level seperti itu. Wah, banyak banget ini, dari kemana-mana ceritanya ini. Buka jalan berikutnya, seri kedua, ketiganya kelihatan. Ya, oke, nanti saya bicara lagi dengan Rosita ya, ketuanya ini Rosita. Ya, Romo. Ya, nanti kita bicara lagi kalau ada waktu kayak gini lagi ya. Ini kan sudah hampir jam 9. Ini ada pertanyaan nih. Oh iya, boleh. Oh. Oh iya, pertanyaan di mana? Di chat ya? Cara bagaimana mengukur level rohani kita? Nah, ini nanti kita tema khusus, Bapak Ibu, karena ini cukup juga 1-2 jam, 1 jam lebih saya menerangkan ini. Kalau ditanya bagaimana mengukur level rohani kita, apakah aku gembira, apakah aku sabar, apakah aku mengampuni, itu jelas levelnya di situ. Sumbu pendek, sumbu panjang. Kalau ada dinamit, sumbu pendek, baru dikasih api korek, meledak. Itu namanya nggak sabar. Itu katanya kalau ketemu orang gampang tersinggung. Tersinggung masalah apa? Tergantung dari lukanya. Ada orang yang tersinggung masalah uang. Dipinjemin, nggak bayar, marahnya minta ampun. Gitu ya. Lalu ada yang tersinggung masalah waktu. Sudah janji nggak ditepati, marahnya minta ampun. Telat 5 menit, marah. Itu namanya sensitif di bidang waktu. Luka di bagian waktu itu. Marahnya, wah. Terus yang paling sering adalah sensitif di bidang harga diri. Gampang tersinggung dan tersungking. Itu yang paling banyak. Gampang tersinggung, lalu nggak mau ngomong, lalu benci, lalu meninggalkan ini dan nggak mau ngomong, udah nggak kayak gitu tuh. Harga diri itu yang paling banyak. Paling gampang itu lari gitu. Itu berarti levelnya kita masih agak kurang itu, perlu menaikkan. Gitu. Tandanya ya bisa mengampuni, mengasihi tadi, bisa mengasihi, mengampuni, melayani orang itu levelnya udah tinggi itu. Kalau kita belum bisa mengampuni, ya levelnya masih turun itu, gitu ya. Nah itu ukurannya tadi, secara gampangnya ya. Nanti kalau ada waktu ya kita belajar lagi tentang level-level rohani itu. Penyebabnya luka-luka, Bu, biasanya. Enggak dengan sendirinya, luka-luka batin yang belum diselesaikan gitu, masih disimpan. Dan dia kayak dinamit itu, petasannya ke atas, meledaknya gampang tersinggung, padahal sebenarnya masalahnya di dalam, bukan orang yang nyulut, bukan. Gitu. Oke? Oke. Terima kasih banyak Romo. Sudah menunjukkan ya, udah malam Bapak Ibu. Mungkin Romo sebagai penutup nih, Romo ada quotes buat kami yang hadir di malam hari ini. Apa pesan yang bisa buat kami nih, Romo, yang bisa menumbuhkan kami? Tahun-tahun. Ya, menurut saya mari kita sama-sama membuat moto bareng-bareng di kelompok ini. Jadikanlah tahun 2022 ini semua berpikir tentang Gaudium et Spes. Mari kita cari hidup dalam kegembiraan dan harapan. Ya. Dengan cara mau bersyukur, membangun rasa syukur, mau berbagi, dan mau berdoa, meningkatkan itu. Pasti saya yakin bisa. Baik, kita tutup dengan doa dan berkat. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur karena Kau memberikan kami ruang dan waktu 2 jam untuk berbicara tentang kerohanian, tapi juga tentang psikospiritual, tentang kehidupan kami secara psikologi maupun secara rohani, sehingga kami mendapatkan sesuatu yang bisa kami refleksikan untuk kehidupan kami masing-masing. Kami mau mencanangkan tahun 2025 ini sejak awal Januari ini, dalam pertemuan pertama ini. Kami ingin menjadikan hidup kami lebih baik, harapan yang lebih baik,
dengan kegembiraan. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun atasmu semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu Eti.